Mengambil tantangan yang tidak mungkin, bab 34 Douluo Dalus Sol Len 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya, ekspresi tegas di wajahnya. Aku tidak takut hal seperti itu. Sikap Fan Yu telah sepenuhnya memenangkan hati Huo Yuhao. Hanya butuh beberapa detik baginya untuk mengatasi penyesalan yang didapatnya karena tidak bisa menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Marsial. Ini karena dia tidak sendirian. Dia juga memiliki Brother Skydream di dalam tubuhnya. Keuntungan terbesar dari bergabung dengan Departemen Jiwa Bela Diri adalah bahwa hal itu akan membantu para siswanya mendapatkan cincin jiwa yang cocok. Namun, Skydream Ichewom telah berjanji untuk mendapatkan cincin jiwa untuknya. Jika dia tidak memasukkan faktor ini, Departemen Alat Jiwa bisa secara praktis memberinya semua yang bisa dilakukan Departemen Jiwa Marsial. Selain itu, ia masih bisa untuk sementara waktu menikmati perlakuan seorang murid inti dari Departemen Jiwa Marsial. Fan Yu melanjutkan, jika Anda tidak takut kesulitan, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk mengajari Anda. Departemen Alat Jiwa kami juga memiliki lebih banyak sumber daya daripada Departemen Jiwa Bela Diri. Dia berjalan menuju Huo Yuhao dan meletakkan kalung hitam di lehernya. Kalung itu dihiasi dengan medali kecil berwarna emas gelap yang terbuat dari logam yang tidak diketahui, dan ada beberapa pola rumit di permukaannya. Dengan medali ini, kamu dapat memasuki area mana saja di halaman luar Departemen Alat Jiwa sesuai keinginan. Nah, kita sudah selesai di sini untuk hari ini, tetapi Anda harus datang ke sini setiap hari mulai besok dan seterusnya. Anda baru saja dimasukkan ke dalam kelas baru Anda, jadi Anda harus kembali dulu. Iya nih, terima kasih, Guru Fan Yu. Saat Zhou Yi membawa Huo Yuhao pergi, senyum puas muncul di wajah Fan Yu. Di sisi lain, kegembiraan He Kaitu sama sekali tidak berkurang. Ini terlalu bagus, aku punya saudara junior sekarang. Sekarang guru tidak bisa terus menyiksaku sendirian. Fan Yu dengan marah memukul He Kaitu di kepalanya yang gelap dan botak. Aku sudah menyiksamu, pergilah bekerja. Dengan ekspresi sedih di wajahnya, He Kaitu dengan patuh berjalan pergi. Begitu dia pergi, sesosok tinggi tiba-tiba muncul dan berjalan ke arah Fan Yu. Tanpa diduga, sosok ini adalah wakil dekan Departemen Alat Jiwa. Qian Duo. Tidak buruk, itu berjalan dengan cukup lancar. Huo Yuhao ini memiliki temperamen yang tulus, dia bibit yang bagus. Saya cukup senang ketika mereka memenangkan final dengan keterampilan fusi mereka, tetapi sekarang saya berpikir tentang hal itu, saya sangat menyesal. Untungnya, Yan Tua bahkan tidak bisa mengenali harta yang begitu berharga, yang memungkinkan kami untuk mengambil tawaran besar. Fan Yu, seberapa yakin Anda bahwa Anda akan dapat berhasil mengimplementasikan rencana Ultimate Soldier kami padanya? Fan Yu menjawab dengan sungguh-sungguh, saya 40% yakin jika kami menggunakannya pada Kaitu, tetapi peluang kami untuk berhasil mengimplementasikannya dengan Huo Yuhao meningkat menjadi 70%, setidaknya. Jika mereka berdua bekerja bersama, saya 100% yakin bahwa saya dapat menghasilkan prototipe dari Ultimate Soldier dalam 10 hingga 15 tahun. Begitu mereka telah mencapai usia saya, kita akan mencapai tujuan sejati kita. Bagus. Qian Duo menamparkan dadanya yang kokoh. Dengan ini, Departemen Alat Jiwa akan mendedikasikan semua sumber dayanya untukmu mulai sekarang. Selama kita menyelesaikan rencana Ultimate Soldier, saya dapat menjamin bahwa Anda akan menjadi dekan Departemen Alat Jiwa berikutnya. Pandangan demam muncul di mata Fan Yu, dan dia buru-buru menjawab, Din Qian, kamu harus tahu bahwa aku tidak mencoba untuk menyelesaikan rencana Ultimate Soldier hanya demi posisi yang lebih tinggi. Qian Duo tersenyum. Tentu saja aku tahu itu, karena ini adalah mimpi bersama yang kami bagi bersama. Saat kami menyelesaikan tujuan kami, benua Douluo akan membuka halaman baru dalam sejarahnya. Fan Yu tersenyum.
Jika jiwa bela diri Huo Yuhao terus tumbuh pada tingkat yang sama seperti saat ini sedang tumbuh, kita pasti akan berhasil. Departemen Jiwa Bela Diri mungkin tidak menginginkan seseorang dengan jiwa tubuh, tetapi kami menginginkannya. Apakah benar-benar penting jika ia memiliki cincin jiwa 10 tahun? Jadi bagaimana jika dia terlambat memulai? Menurut pendapat saya, Huo Yuhao memiliki cincin jiwa 10 tahun yang lebih baik daripada cincin jiwa 100 tahun. Selanjutnya, Zhou Yi mengatakan kepada saya bahwa dia meningkatkan kekuatan jiwanya dari peringkat 13 ke peringkat 18 hanya dalam 3 bulan. Saya telah meminta Zhou Yi untuk menyembunyikan fakta ini, tetapi apakah benar-benar mungkin baginya menjadi sampah dengan kecepatan pertumbuhan seperti itu? Untungnya, hanya guru kelas yang memiliki akses ke formulir pendaftaran siswa. Qian Duoduo berkata, Zhou Yi, Anda terlalu aneh. Dia bersikeras membuat dirinya terlihat seperti wanita tua. Apakah kamu tidak peduli tentang itu? Fan Yu agak tidak berdaya ketika dia menjawab, dengan temperamen seperti miliknya, apakah Anda pikir saya benar-benar dapat mengendalikannya? Menurutnya, satu-satunya cara baginya untuk tampil mengesankan di depan murid-muridnya adalah dengan menyamar. Apapun, tidak masalah selama dia tidak terlihat seperti itu di rumah pada malam hari. Setelah memimpin Huo Yuhao keluar dari area pengujian Departemen Alat Jiwa, Zhou Yi dengan cepat kembali ke Departemen Jiwa Marsial bersamanya. Namun, dia tidak membawanya ke gedung sekolah tahun pertama. Setelah mencapai area penilaian Departemen Jiwa Marsial, Zhou Yi berhenti dan bertanya kepadanya, Yuhao, ketika Anda melihat Direktur Du Weilun sebelumnya, apakah Anda bertanya kepadanya apa efek keterampilan fusi Anda miliki? Tidak, jawab Huo Yuhao. Zhou Yi mengerutkan alisnya sedikit. Itu tidak akan berhasil. Jika Anda bahkan tidak tahu apa keterampilan fusi Anda, bagaimana Anda bisa menggunakannya dalam perkelahian lain kali? Mari kita lakukan dengan cara ini. Setelah Anda kembali, minta Wang Dong untuk meminta Direktur Du untuk Anda. Minta Wang Dong ke? Huo Yuhao tertegun. Zhou Yi tersenyum. Kamu masih tidak mengerti. Anda sudah menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa, jadi Anda harus melakukan yang terbaik untuk menunjukkan wajah Anda di sekitar Direktur Du sesedikit mungkin. Juga, Guru Wang Yan tampaknya sangat memikirkan Anda, jadi Anda harus mencoba untuk menjaga profil rendah ketika Anda biasanya berkultivasi. Saya tahu bahwa Anda memiliki banyak keraguan dalam hati Anda saat ini, tetapi saya berjanji kepada Anda bahwa Guru Fan Yu dengan sepenuh hati ingin membesarkan Anda menjadi bakat yang luar biasa. Saya juga melakukannya. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa saya cenderung ke Departemen Alat Jiwa, meskipun saya jelas seorang guru dari Departemen Jiwa Marsial. Biarkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Seorang wanita harus selalu mengikuti apa yang suaminya lakukan, dan Fan Yu adalah suamiku. Jadi, saya harus mendukungnya. Setelah dia selesai berbicara, Zhou Yi mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menarik sesuatu dari wajahnya dari sisi kiri pipinya. Dia perlahan menarik topeng wajah yang rumit, mengungkapkan wajah yang sangat indah yang juga tampak sangat muda. Alisnya seindah pemandangan di musim semi, sementara kulitnya anggun dan menyentuh. Huo Yuhao tercengang. Bahkan dalam mimpi terliarnya, dia tidak pernah berpikir bahwa nenek tua yang sesat Zhou Yi akan benar-benar menjadi cantik. Lebih jauh lagi, bagaimana penampilan sejatinya bahkan terlihat ketat sama sekali. Zhou Yi dengan cepat menarik masker wajah kembali ke wajahnya dan berkata tanpa daya, sekarang kamu sudah melihat seperti apa aku. Penampilan asli saya tidak dapat menghalangi siapapun, jadi saya harus menyamar karena filosofi mengajar saya. Sekarang, kembali ke kelas 1. Masih di kelas asli kami. Ingat, Anda harus menyimpan semua yang Anda lihat dan dengar rahasia, terutama fakta bahwa Anda telah menjadi murid langsung Fan Yu. Juga, saya pernah mendengar bahwa Anda telah menjual ikan bakar di malam hari. Anda harus berhenti, karena Anda tidak akan punya waktu di masa depan.
Jangan khawatir, Departemen Alat Jiwa akan mengurus semua pengeluaran Anda mulai sekarang. Di masa depan, Anda akan melihat seberapa baik murid inti dari Departemen Alat Jiwa diperlakukan. Ya, Guru Zhou. Huo Yuhao telah menerima terlalu banyak informasi selama jam singkat ini, sampai-sampai dia bahkan agak berkepala dingin. Namun, tidak ada keraguan bahwa ketidakadilan yang dia rasakan karena tidak dipilih sebagai murid inti dari Departemen Jiwa Marsial telah benar-benar lenyap karena seberapa tinggi pemikiran alat jiwa memikirkannya, serta dorongan yang Guru Fan Yu telah memberinya dan menerima dia sebagai murid. Saat dia kembali ke kelas 1, Huo Yuhao berteriak dari luar kelas, melaporkan. Masuk, suara Wang Yan terdengar. Setelah Huo Yuhao memasuki ruang kelas, semua siswa di tatapan ruang kelas langsung berkumpul padanya. Dari 4 kelas di tahun 1, kelas 1 tidak diragukan lagi yang terkuat. Namun, mereka bukan kelas terbesar, gelar itu milik beragam kelas 4. Ini adalah karena jumlah total guru tipe serangan dan tipe kontrol di antara mahasiswa baru tidak melebihi 60. Begitu Huo Yuhao masuk, dia segera menarik perhatian setiap siswa yang hadir. Wang Yan tersenyum. Yuhao, kamu datang di saat yang tepat. Kami akan memulai pemilihan monitor kelas. Ayo masuk dan duduk dulu. Meskipun kelas mereka telah dibagi kembali, pengaturan tempat duduk Huo Yuhao dan Wang Dong tidak berubah. Sebaliknya, Xiao Xiao sekarang duduk di sebelah kiri Huo Yuhao, yang memungkinkan ketiganya duduk dalam satu baris. Huo Yuhao memperhatikan bahwa Dai Huabin, Zulu, dan Cui Yaji duduk dua baris di belakang mereka. Saat dia memasuki ruang kelas, Dai Huabin memelototinya dengan dingin. Saat dia berdiri di belakang podium, Wang Yan berkata, selanjutnya, kita akan memilih monitor kelas dan monitor kelas asisten kelas kita. Kelas kami terdiri dari master tipe serangan dan tipe kontrol, sehingga setiap monitor akan bertanggung jawab atas satu sistem. Kami akan memilih kembali kedua monitor setiap bulan. Sekarang, saya akan mencalonkan beberapa orang, lalu biarkan semua orang memberikan suara mereka. Dengan itu, dia berbalik ke papan tulis dan menulis dua baris nama di atasnya. Baris pertama berjudul Sistem Serangan, dan nama-nama di bawahnya adalah Wang Dong, Dai Huabin, Zhou Shichen, Huang Cutian, dan Wu Feng. Baris kedua berjudul Sistem Kontrol, dan nama pertama yang ditulisnya adalah milik Huo Yuhao. Setelah itu, ia menuliskan nama Cao Jinsuan, Lan Susu, dan Lan Luoluo. Sebanyak 9 nama telah muncul di papan tulis, dan orang bisa tahu apa yang dipikirkan Wang Yan dari urutan dia menuliskan nama-nama itu. Tidak ada yang keberatan dengan nama Wang Dong yang ditulis di bagian atas daftar sistem serangan. Setelah semua, timnya baru saja menjadi juara penilaian mahasiswa baru, dan Wang Dong telah menjadi kekuatan utama timnya. Meskipun dia tidak memiliki kultivasi 3 cincin, semua orang telah melihat kekuatan Dewi Kupu-Kupu Radiantnya. Namun, nama Huo Yuhao yang berada di bagian atas daftar sistem kontrol memicu kesibukan. Para siswa yang berasal dari kelas 1 tidak masalah dengan itu, karena Huo Yuhao adalah monitor kelas mereka di tempat pertama. Selain itu, mereka telah melihat betapa kerasnya dia bekerja. Namun, para siswa yang datang dari kelas lain semuanya memiliki ekspresi menghina di wajah mereka. Huo Yuhao telah menjadi salah satu anggota tim juara penilaian mahasiswa baru bersama dengan Wang Dong dan Xiao Xiao, tetapi banyak siswa diam-diam berbicara tentang dia di belakangnya, memanggilnya orang paling beruntung di antara mahasiswa baru tahun ini. Fakta bahwa seorang master jiwa belaka, yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun, telah mampu bergaul dengan tim juara, dan bahkan dapat menikmati perlakuan seorang murid inti, telah membangkitkan kecemburuan dan kebencian beberapa orang. Orang-orang, Guru Wang, saya keberatan dengan ini. Wu Feng, yang duduk di dekat Dai Huabin, mengangkat tangannya. Tidak seperti Zhou Yi, Wang Yan memiliki kepribadian yang hangat. Dia tersenyum. Wu Feng, apakah Anda memiliki masalah dengan ini?
Dengan ekspresi menghina di wajahnya, Wu Feng menjawab, saya tidak berpikir bahwa Huo Yuhao memiliki kualifikasi untuk dinominasikan sebagai kandidat untuk posisi monitor kelas. Dia hanya seorang guru jiwa dengan 1 cincin, dan cincin jiwanya bahkan 1 tahun 10. Bahkan jika dia adalah salah satu juara penilaian mahasiswa baru, dia hanya melakukan itu dengan mengikuti Wang Dong dan Xiao Xiao. Mengapa dia harus dinominasikan dalam pemilihan monitor kelas ini? Ning Tian sudah menyuarakan keraguannya tentang kemampuan luar biasa Huo Yuhao sekali sebelumnya, dan setelah pertempuran baru-baru ini, dia menegaskan kembali keyakinannya bahwa, di samping keterampilan fusi terakhir yang mereka lepaskan, mengakibatkan semua orang dengan suara bulat menyetujui bahwa keterampilan Wang Dong telah membuat Ning Tian pingsan, mustahil bagi Huo Yuhao untuk melakukannya. Selain itu, kesimpulan yang jelas adalah bahwa fusi jiwa bela diri Huo Yuhao dengan Wang Dong adalah satu-satunya alasan ia bisa bergabung dengan tim juara. Plus, tim Ning Tian telah dieliminasi setelah mereka kalah dari tim Huo Yuhao. Kebencian yang ia pegang karena kalah dalam pertandingan itu adalah mengapa ia segera memprotes pencalonan Huo Yuhao. Kata-katanya segera disambut dengan persetujuan, terutama dari siswa yang merupakan bagian dari sistem kontrol. Karena dia, emosi seluruh kelas telah digerakkan. Wang Yan mengerutkan alisnya dan menjawab dengan tegas, Huo Yuhao adalah bagian dari tim juara penilaian mahasiswa baru bersama Wang Dong dan Xiao Xiao. Mereka semua memiliki kelebihan masing-masing. Saya secara pribadi mengalami keterampilan jiwanya, dan saya bisa mengatakan bahwa, dalam peringkat yang sama, ada beberapa master jiwa tipe kontrol yang mampu membandingkannya. Orang-orang yang saya nominasikan semuanya didasarkan pada peringkat penilaian mahasiswa baru serta kekuatan individu mereka. Namun, Wu Feng tidak mau menyerah. Guru Wang, Anda baru saja menyatakan apa yang salah dengan dia. Dalam peringkat yang sama, keterampilan jiwanya baik. Namun, pangkat apa dia lagi? Dia hanya jiwa guru 1 cincin. Kelas kami tidak kekurangan Soul Grandmaster 2 cincin. Kami bahkan memiliki Soul Elders 3 cincin. Apa hak yang dimiliki Master Jiwa 1 cincin untuk berpartisipasi dalam pemilihan monitor kelas? Bisakah kau meyakinkan kelas kita untuk mendengarkannya? Bang, Wang Dong tiba-tiba membanting tangannya di atas meja dan berdiri. Dia berbalik ke arah Wu Feng dan meludah dengan marah, jangan pergi terlalu jauh. Apakah Anda marah karena Anda dihilangkan oleh kami terakhir kali? Jika Anda memiliki kemampuan untuk, kalahkan kami dengan adil dan jujur selama penilaian. Wu Feng menjawab dengan marah, aku masih tidak senang dengan kehilangan kita, tapi jadi apa? Bukankah Tuan Jiwa tipe kontrol seharusnya memiliki keuntungan melawan Tuan Jiwa tipe serangan? Jika dia cukup kuat untuk mengalahkan saya akan mengakui bahwa dia memiliki kualifikasi untuk dinominasikan sebagai kandidat untuk monitor kelas. Kamu penuh omong kosong. Aku akan bertarung denganmu. Jika kamu berani, ikut aku ke Soul Dueling Arena. Mata Wang Dong yang tajam menatap belati ke Wu Feng. Kekuatan jiwa di tubuhnya sudah mulai bergerak. Cukup. Suara mengesankan Wang Yan tiba-tiba terdengar, disertai dengan gelombang kekuatan jiwa yang kuat. Ini memaksa keduanya untuk segera tutup mulut. Duduk. Hanya setelah Wang Yan ikut campur, apakah Wu Feng dan Wang Dong tidak mau duduk kembali? Wang Yan dengan tegas berkata, karena sepertinya ada yang keberatan, mari kita pilih. Jika jumlah siswa yang tidak setuju dengan Huo Yuhao yang dinominasikan melebihi setengah kelas, saya akan menghapus namanya. Siswa yang tidak setuju, silakan angkat tangan. Zhou Yi pasti tidak akan menangani masalah seperti ini. Sebaliknya, dia akan berdiri tegak, atau mungkin bahkan langsung menunjuk Huo Yuhao sebagai monitor kelas. Jika seseorang tidak senang dengan keputusannya, dia akan menghukum mereka dengan tangan besi. Namun, Wang Yan berbeda. Dia adalah seorang sarjana yang lembut yang unggul dalam teori, tapi dia jauh lebih buruk daripada Zhou Yi ketika berurusan dengan siswa.
Terlepas dari apakah itu cemburu bahwa Huo Yuhao yang memiliki cincin satu telah mampu menjadi bagian dari tim juara, atau jika itu karena pengaruh kata-kata Wu Feng, 2/3 dari kelas akhirnya mengangkat tangan mereka begitu Wang Yan selesai berbicara. Hanya siswa yang berasal dari kelas 1 dan beberapa siswa moderat yang tidak mengangkat tangan. Siapapun yang telah masuk Akademi Shrek dapat dianggap terpilih. Ini dapat dilihat dari kombinasi optimal cincin jiwa yang dimiliki sebagian besar siswa sebelum peringkat 4 cincin. Dari para siswa di Akademi Shrek, berapa banyak dari mereka yang tidak bangga dan sombong? Bagaimana mungkin mereka tidak marah dan iri setelah mereka dipaksa untuk menyetujui seorang guru jiwa, seseorang yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun, ditunjuk sebagai monitor kelas mereka? Wang Yan jelas tidak pernah mengharapkan situasi seperti ini terjadi. Dia dibiarkan agak linglung sejenak. Dalam kemarahan, Wang Dong hampir berdiri lagi. Namun, dia dihentikan oleh Huo Yuhao. Agak puas, Wu Feng berkata, "Guru Wang, lebih dari separuh siswa di kelas tidak setuju. Tolong gosok namanya dari papan tulis." Wang Yan benar-benar berada dalam situasi yang sulit. Dia telah mengajar banyak siswa di masa lalu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Selain itu, dia sudah memberikan kata-katanya sebelumnya. Mustahil baginya untuk mengambil kembali kata-katanya sekarang. Dia hanya bisa melihat ke arah Huo Yuhao meminta maaf. Saat dia hendak menghapus nama Huo Yuhao dari orang-orang yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemilihan, Huo Yuhao perlahan mengangkat tangan kanannya. Di luar, suasana hati Huo Yuhao tidak berubah sama sekali, bahkan ketika Wu Feng mulai keberatan. Dia bahkan menghentikan Wang Dong yang marah. Namun, apakah dia benar-benar setenang dia muncul di dalam? Wang Yan berkata, "Yuhao, kamu bisa bicara." Huo Yuhao perlahan berdiri tanpa melirik Wu Feng. Menggunakan nada tenang, dia berbicara dengan suara yang sedikit lebih lambat dari suara biasanya. "Guru Wang, saya mengerti keberatan Wu Feng. Dia mempertanyakan kualifikasi saya untuk dipilih sebagai salah satu pemantau kelas. Sebelum Anda menghapus nama saya ingin mengatakan ini. Saya bersedia menerima tantangan Wu Feng. Jika saya bisa mengalahkannya dalam perkelahian, saya ingin semua orang memilih lagi." Suaranya moderat, tapi kelas 1 yang semula riuh langsung menjadi sunyi. Dai Huabin, Zulu, dan bahkan Wu Feng sendiri langsung terpana. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Huo Yuhao akan benar-benar menerima tantangan Wu Feng. Wu Feng memiliki jiwa bela diri naga merah. Dari segi kualitas, itu sedikit lebih rendah daripada White Tiger milik Dai Huabin dan Radiant Butterfly God dari Wang Dong, tetapi hanya ada celah yang sangat kecil di antara mereka. Selain itu, dia juga memiliki kombinasi yang paling optimal dari cincin jiwa 200 tahun. Itu, selain kekuatan tempur tirani, serta budidaya peringkat 25-nya, membuatnya sehingga dia melebihi Huo Yuhao dalam semua aspek. Ini bisa dilihat dari bagaimana dia bisa menjadi murid inti, meskipun faktanya dia tidak memiliki peringkat tinggi dalam penilaian mahasiswa baru. Bahkan guru pemilih Akademi Shrek telah mengakui jumlah bakat Wu Feng yang relatif besar. Meskipun Huo Yuhao adalah seorang guru jiwa tipe kontrol atribut spiritual, dia masih hanya seorang guru jiwa berantai 1, dan cincin jiwanya satu-satunya adalah dari peringkat 10 tahun. Tidak peduli dari sudut mana Anda melihatnya, tidak ada yang percaya bahwa ia akan mampu melawan Wu Feng. Namun, Huo Yuhao telah menyatakan kesediaannya untuk menerima tantangan Wu Feng. Selain itu, suaranya yang tenang sepertinya tidak terburu-buru. Selanjutnya, tekad dalam suaranya telah mengejutkan semua orang. Murid Wang Yan sedikit berkontraksi. Melihat tatapan tenang di mata Huo Yuhao, dia terdiam selama beberapa detik. Setelah itu, dia menarik napas panjang, lalu mengangguk. "Baik, karena itu masalahnya, aku akan mengizinkan kalian berdua untuk bertarung di Soul Dueling Arena. Namun, kami akan mengubah taruhan agar adil,
jika Wu Feng dapat mengalahkan Huo Yuhao, ia akan dilucuti dari kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Sebaliknya, Wu Feng juga akan dilucuti dari kualifikasinya jika dia kalah dari Huo Yuhao. Wu Feng tidak mengajukan keberatan terhadap kondisi taruhan. Either way, dia tidak mungkin terpilih sebagai salah satu monitor kelas, karena kehadiran Dai Huabin dan Wang Dong. Pada saat yang sama, apa peluangnya untuk kalah dari Huo Yuhao, yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun? Setelah terkejut sesaat, wajah Wu Feng menjadi penuh dengan jijik dan penghinaan. Ketika siswa-siswa lain dari kelas 1 meninggalkan kelas 1 persatu, Wu Feng berjalan ke Huo Yuhao dan berbisik, "Aku akan mengalahkanmu sampai-sampai kamu bahkan tidak akan bisa mengurus dirimu sendiri." Huo Yuhao melirik dingin ke Wu Feng tomboy, lalu mengambil langkah besar keluar dari ruang kelas. Dia telah mengalami banyak hal hari ini. Dia mengerti bahwa, jika dia menyerah seperti seorang pengecut yang penakut dan kehilangan kualifikasi untuk menjadi monitor kelas, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di kelas. Efek buruk pada kondisi mentalnya jauh melebihi rasa sakit yang dia terima dari kerusakan fisik pada tubuhnya, jadi dia memilih untuk bertarung. Bahkan jika dia pasti kalah, dia masih harus menerima tantangan Wu Feng. Bahkan jika dia kalah, dia harus kalah seperti pria. Jika dia bahkan tidak punya nyali untuk menerima tantangan Wu Feng, bagaimana dia bisa membalas dendam di masa depan? Setelah siswa kelas 1 tiba di daerah duel jiwa, Wang Yan membantu mereka membayar biaya masuk. Ini adalah duel jiwa di mana tidak ada orang lain selain murid-murid kelas 1 yang bisa melihatnya. Selain itu, ini adalah duel jiwa pertama yang diikuti Huo Yuhao sejak dia memasuki Akademi Shrek. Wang Dong telah berjalan ke daerah duel jiwa bersama Huo Yuhao, tapi dia tidak mengatakan apa-apa padanya. Dia bisa mengerti bagaimana perasaan Huo Yuhao hari ini, bukan saja dia tidak terpilih sebagai murid inti, dia bahkan dipertanyakan seperti ini. Sekarang, tampaknya Huo Yuhao tidak bisa lagi menahan hal-hal dalam diam. Sebagai gantinya, dia memilih untuk membuktikan dirinya melalui metode seperti ini. Xiao Xiao juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, dia diam-diam memperbaiki pandangannya pada tubuh Huo Yuhao. Dalam benaknya, rekannya bukan lagi remaja belaka, dia seorang lelaki yang memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk menghadapi lawan yang jelas lebih kuat dari mereka. Berapa banyak orang yang bisa menghadapi tantangan seperti ini sambil sepenuhnya tahu bahwa itu tidak mungkin? Ayo bertaruh, mari bertaruh. Saya akan menjadi bangkir, apakah ada yang mau bertaruh? Peluang Huo Yuhao adalah 1:10, sedangkan peluang Wu Feng adalah 10:1. Zhou Shichen berdiri dan berteriak. Guru Wang Yan telah menemani Huo Yuhao dan Wu Feng ke arena duel jiwa, tetapi tentu saja tidak peduli pada siswa lain. Aku akan bertaruh 100 koin emas pada Wu Feng. Dai Huabin adalah orang pertama yang mendekati Zhou Shichen. Dia menyerahkan kantong koin yang berat. Otot wajah Zhou Shichen segera bergerak. Kamu tidak harus kejam ini. Dai Huabin menjawab dengan jijik, jika Anda ingin menjadi bangkir, Anda harus berani mengambil taruhan. Jika tidak, Anda harus menyimpan pikiran Anda untuk diri sendiri. Tergerak oleh kata-kata sombong Dai Huabin, Zhou Shichen segera meludahkan dengan marah, aku akan menerimanya. Aku hanya takut kamu tidak akan memberikannya padaku. Bahkan jika Anda menang, saya hanya akan berutang 10 koin jiwa emas. Saya akan mengambil taruhan. Namun, Zhou Shichen ingin menangis setelah adegan berikut terbuka. Sejumlah besar siswa berlari ke arahnya, dengan hampir semuanya bertaruh pada Wu Feng. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, sampai-sampai tidak ada yang optimis terhadap peluang Huo Yuhao. Bertaruh pada Huo Yuhao akan memberikan pembayaran yang sangat tinggi, tetapi tidak ada yang mau bertaruh padanya. Ekspresi Zhou Yi menjadi lebih buruk dan lebih buruk, tapi sudah terlambat baginya untuk mengambil kembali apa yang dia katakan.
Seketika, ekspresinya menjadi gelap seperti bagian bawah pot. Pada saat itu, suara yang menyebabkan Zhou Zichen menjadi sangat gembira terdengar. Saya akan bertaruh 1000 koin jiwa emas pada Huo Yuhao. Orang yang berjalan dan menyerahkannya sebuah uang kertas emas yang indah adalah Wang Dong. Segera setelah Wang Dong menyerahkan uang kertasnya kepada Zhou Zichen, Xiao Xiao juga mengeluarkan uang kertas emas. Aku akan bertaruh 1000 juga. Mendengar dua suara ini, Zhou Zichen segera mengambil taruhan mereka. Para siswa lain telah bertaruh total sekitar 2000 koin jiwa emas, namun Wang Dong dan Xiao Xiao sendiri baru saja menyamai itu. Dengan kata lain, dia tidak perlu membayar dari kantong jika Huo Yuhao kalah. Secara keseluruhan, krisis telah dicegah. Kami akan bertaruh 50 koin emas pada Huo Yuhao. Dua suara renyah terdengar bersamaan, menyentak Zhou Zichen. Sebenarnya masih ada lebih banyak orang yang berani bertaruh pada Huo Yuhao. Setelah melihat dengan hati-hati, dia menyadari bahwa dua orang yang bertaruh pada Huo Yuhao sebenarnya adalah saudara perempuan Lan. Para saudari tersenyum pada Wang Dong, lalu mengeluarkan total 50 koin jiwa emas. Aku akan bertaruh 50 juga. Suara lain terdengar. Kali ini, Zhou Zichen agak terperangah. Orang yang memasang taruhan kali ini sebenarnya adalah adik lelakinya, Cao Jinxuan. Selama pertandingan mereka dengan tim Huo Yuhao, Cai Jinxuan bahkan belum bisa melepaskan keterampilan jiwa sebelum dia tersingkir oleh Huo Yuhao dan syok spiritual gabungan Wang Dong. Jinxuan, apa yang kamu lakukan? Zhou Zichen bertanya dengan curiga. Cao Jinxuan tersenyum dengan licik. Aku tahu bahwa orang sepertimu punya banyak uang, mengapa saya tidak bisa bertaruh pada taruhan yang tidak diketahui? Masih agak curiga, Zhou Zichen menjawab, itu tidak benar. Anda belum pernah melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan Anda juga tidak pernah melakukan sesuatu yang Anda tidak yakin. Cao Jinxuan menjawab dengan santai, itu bukan masalahmu. Selain itu, saya hanya bertaruh 50 koin jiwa emas. Itu tidak terlalu kejam. Namun, izinkan saya mengingatkan Anda. Jika Huo Yuhao menang, Anda akan bangkrut. Dengan odds 1 hingga 10, Anda harus membayar 21 koin jiwa emas untuk 2100 koin jiwa emas ini. Apakah Anda punya uang sebanyak itu? Keringat dingin segera mulai menetes dari wajah Zhou Zichen ketika dia mendengar Cao Jinxuan. Kanan. Dalam kemungkinan yang sangat tidak mungkin bahwa Huo Yuhao berhasil menang, apa yang akan dia lakukan? Wang Dong dan Xiao Xiao masing-masing bertaruh 1000 koin jiwa emas. Itu, dikalikan 10, adalah sosok astronomi baginya. Wang Dong, Xiao Xiao, bisakah kalian sedikit menurunkan taruhanmu? Zhou Zichen sebelumnya berharap bahwa Huo Yuhao akan menyebabkan kekecewaan. Namun, sikapnya saat ini benar-benar berbalik. Wang Dong menjawab, kamu mengatakan bahwa kamu bersedia menerima taruhan, tidak peduli seberapa tinggi mereka. Saya percaya diri pada Huo Yuhao, dan saya tidak takut kalah. Apa yang kamu takutkan? Dengan itu, dia dan Xiao Xiao berbalik dan menemukan tempat duduk. Melihat punggung mereka, Zhou Zichen bergumam dengan sedih, mari kita lihat bagaimana kamu mulai menangis setelah kalah. Akan aneh jika Huo Yuhao benar-benar bisa mengalahkan Wu Feng dengan jarak yang begitu lebar di antara mereka. Tetap saja, aku benar-benar telah menggali lubang untuk diriku dengan peluang yang telah aku tetapkan. Jika saya tahu orang akan membuat taruhan sebesar itu sebelumnya, saya akan membuatnya lebih mudah untuk menjamin bahwa saya masih mendapat sedikit untung. Cai Jinxuan menepuk pundaknya dan menjawab dengan suara tulus, menjadi impulsif benar-benar iblis. Saat panggung menyaksikan terus ramai dengan aktivitas, Huo Yuhao dan Wu Feng melanjutkan untuk memasuki arena duel jiwa. Demi keselamatan, Wang Yan secara pribadi bertindak sebagai wasit untuk pertandingan mereka. Setelah memasuki arena, Wang Yan berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan sekali lagi mengingatkan Anda bahwa ini hanyalah sesi sparring antara sesama teman sekelas,
jadi meskipun Anda bisa habis-habisan, Anda benar-benar tidak bisa melukai lawan Anda. Apakah kamu mengerti? Setelah satu pihak menang dalam pertandingan, saya akan segera menghentikannya. Baik Huo Yuhao dan Wu Feng mengangguk pada saat bersamaan. Namun, Wu Feng berkata dengan acuh tak acuh, Guru Wang, bukankah itu berarti Anda harus menghentikan pertandingan setelah hanya beberapa detik? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke sisi arena. Wu Feng bahkan belum berusia 12 tahun, namun dia jelas berkembang jauh lebih cepat daripada gadis-gadis lain seusianya. Ini dicontohkan oleh sosoknya yang sangat tinggi. Selain itu, sifat femininnya sangat jelas. Ini terutama terjadi pada rambut merahnya yang berapi-api, yang memiliki keindahan tersendiri. Hanya saja, kepribadian tomboynya, yang membuatnya lebih lancang daripada pria, jelas agak tidak harmonis dengan kecantikannya. Saat Huo Yuhao perlahan berjalan menuju sisi lain arena, Wang Yan berbisik, cobalah yang terbaik, tapi jangan memaksakan dirimu. Terkadang, kesabaran adalah bentuk kekuatan. Huo Yuhao bisa melihat betapa khawatirnya Wang Yan untuknya. Setelah mengangguk padanya, dia perlahan bergerak mundur. Dia mengerti niat baik Wang Yan, tapi dia sudah memutuskan untuk tidak menyisihkan biaya apapun ketika dia bertarung melawan Wu Feng. Dia tidak punya niat untuk mundur. Kedua belah pihak dengan cepat dipisahkan oleh jarak 100 meter. Wang Yan berdiri di tengah arena dengan tangan terentang. Setelah memastikan bahwa kedua belah pihak telah selesai membuat persiapan mereka, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak, mulai. Wu Feng langsung bergerak, rambut merahnya berkibar-kibar ditiup angin, menyerupai awan merah saat dia menyerbu menuju Huo Yuhao dengan kecepatan penuh. Kakinya yang ramping namun kuat menyebabkan tubuhnya menembak ke depan dengan cepat setiap kali kakinya menyentuh tanah. Dan dalam sekejap mata, dia sudah melintasi beberapa puluh meter. Saat tubuhnya yang lembut bergegas ke depan, sisik naga mulai menutupi separuh tubuhnya. Meskipun mereka masih jarak yang cukup jauh satu sama lain, namun Huo Yuhao sudah bisa merasakan udara yang berani keluar dari tubuhnya. Anehnya, Huo Yuhao tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia hanya menutup matanya dan berdiri di sana, membuatnya seolah-olah sedang bermeditasi sambil berdiri. Panggung penonton menjadi sunyi senyap, mata semua orang saat ini terfokus pada Soul Dueling Arena. Secara alami, siswa yang paling penuh perhatian adalah Wang Dong, Xiao Xiao, dan Zhou Zichen. Demikian juga, Cao Jinxuan juga melihat dengan konsentrasi pada arena. Namun, dia tidak mengikuti Wu Feng seperti banyak orang. Sebagai gantinya, dia memusatkan perhatian pada Huo Yuhao dan mengamati setiap gerakannya. Itu persis seperti dugaan Zhou Zichen, Cao Jinxuan memasang taruhan pada Huo Yuhao bukanlah momen impulsif, juga bukan karena ia berusaha untuk mendapatkan keuntungan besar. Sebaliknya, ia memiliki motif sendiri untuk melakukannya. Inti sebenarnya dari tim Zhou Zichen sebenarnya adalah Cao Jinxuan. Time elapsing clock miliknya adalah tool soul tipe kontrol yang sangat langka yang memiliki kemampuan untuk mengontrol waktu. Cao Jinxuan telah memberikan kontribusi terbesar selama perjalanan sulit mereka ke 4 besar. Sebagai master tipe kontrol jiwa yang luar biasa, Cao Jinxuan memiliki pemahaman yang jauh lebih besar terhadap tipe kontrol yang sama, Huo Yuhao. Selama pertandingan mereka waktu itu, dia langsung pingsan tanpa bisa menggunakan skill jiwa. Banyak orang berasumsi bahwa itu adalah karya Wang Dong, tetapi Cao Jinxuan sepenuhnya menyadari bahwa itu adalah serangan tipe spiritual. Meskipun dia mendapat bantuan Wang Dong, kenyataannya adalah bahwa itu masih merupakan serangan Huo Yuhao. Lebih penting lagi, dia bahkan secara khusus menjaga dari serangan jarak jauh seperti ini. Waktu di sekitar tubuhnya sedikit terdistorsi, yang sangat sulit dilihat dengan mata telanjang. Karena itu, dia tidak takut dengan serangan target tunggal jarak jauh. Namun, meskipun time elapsing clock-nya mampu mendistorsi waktu, itu tidak dapat mendistorsi deteksi spiritual Huo Yuhao. Begitu serangan Huo Yuhao mendarat,
Cao Jinsuan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Cao Jinsuan adalah seseorang yang memiliki keinginan kuat untuk pengetahuan. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana Huo Yuhao bisa melakukan apa yang dia lakukan. Bagaimanapun, Huo Yuhao hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun. Bisakah keterampilan jiwanya digunakan dalam dua cara yang berbeda? Atau apakah keterampilan jiwanya memiliki dua efek yang berbeda? Dengan kemampuan deteksi dan serangannya, mungkinkah itu bahkan dianggap sebagai cincin jiwa 10 tahun? Hanya cincin jiwa ratus ribu tahun yang bisa memiliki dua keterampilan. Karena itu, meskipun semua orang percaya bahwa Huo Yuhao pasti akan kalah dari Wu Feng, Cao Jinsuan memiliki tingkat kepercayaan tertentu padanya. Keyakinan ini bahkan lebih kuat daripada Wang Dong dan Xiao Xiao. Terkadang, saingan seseorang dapat lebih memahami mereka daripada rekan satu timnya. Jarak antara kedua pihak secara bertahap menurun. Menghadapi Huo Yuhao yang tidak bergerak, Wu Feng mengangkat kewaspadaannya. Bagaimanapun, Ning Tian telah pingsan selama pertandingan sebelumnya. Dalam penelitian pasca pertandingan mereka merasa bahwa cara terbaik untuk melindungi diri adalah mengumpulkan kekuatan jiwa mereka di kepala. Jika mereka melindungi lautan spiritual mereka, serangan lawan mereka tidak akan bisa mengatasi pertahanan mereka. Karena itu, Wu Feng tidak repot-repot menggunakan keterampilan jiwa. Dari sudut pandangnya, Huo Yuhao tidak memiliki peluang untuk menang dalam persaingan langsung kekuatan tempur. Selama dia waspada dengan kejutan spiritualnya, semuanya akan baik-baik saja. Pada kenyataannya, tidak ada siswa yang hadir, selain Wang Dong dan Xiao Xiao, yang menyadari bahwa keterampilan jiwa utama Huo Yuhao adalah deteksi spiritualnya. Saat ini, jarak antara keduanya telah menyusut menjadi hanya 5 meter. Menekan tanah dengan kaki kirinya, Wu Feng menembak ke arah Huo Yuhao seperti panah tajam yang telah dilepaskan dari busur. Pada saat itu, Huo Yuhao akhirnya bergerak. Begitu Wu Feng bergerak, dia menggeser kakinya. Sebagai hasilnya, ia dapat dengan cepat menghindari ke kiri. Pada saat yang sama, dia mengirim tendangan yang terbang lurus ke arah perut Wu Feng. Begitu Wu Feng melompat, lengannya terangkat tinggi, sementara telapak tangannya menebas bahu Huo Yuhao. Dengan mengandalkan deteksi spiritualnya, Huo Yuhao telah memahami lintasan gerakannya dengan sempurna. Karena ini, Huo Yuhao telah menghindari serangannya saat dia mulai bergerak. Pada saat yang sama, dia mengirim tendangan ke arah area yang sangat sulit bagi Wu Feng untuk bertahan. Meskipun dia sangat percaya diri, sangat tidak nyaman bagi Wu Feng untuk menghadapi serangan Huo Yuhao. Namun, dia tidak mau ditendang oleh Huo Yuhao. Tak berdaya, dia hanya bisa memutar tubuhnya di udara dalam upaya untuk menghindari tendangan Huo Yuhao. Namun, fakta bahwa dia dalam posisi melompat tidak bisa diubah. Tanpa diduga, Huo Yuhao tiba-tiba menghentikan tendangannya di udara, lalu melompat maju menggunakan kaki kirinya. Setelah melompat setengah meter dari tanah, ia mengubah tendangan menyapu kaki kanannya menjadi tendangan biasa. Ini memungkinkannya untuk dengan sempurna menendang pantat bundar Wu Feng yang sedikit tegas dan gagah. Bokong seseorang praktis mewakili pusat gravitasi seseorang. Jika bokong seseorang ditendang di udara, keseimbangan mereka akan segera rusak. Sama seperti Wu Feng memutar tubuhnya ke samping, dia merasakan sejumlah besar kekuatan ditransmisikan melalui pantatnya. Dia segera mengeluarkan teriakan khawatir ketika ini terjadi, dan menggunakan tangan kirinya untuk mendorong ke tanah dalam upaya untuk mengambil kesempatan untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Setelah menendang pantat Wu Feng, Huo Yuhao segera menggunakan langkah tindak lanjut. Mendaratkan kaki kanannya di tanah, dia tiba-tiba bergegas menuju Wu Feng. Sampai saat ini, matanya tetap tertutup. Namun, persepsinya tentang dunia luar jauh lebih jelas daripada jika dia menggunakan matanya. Saat Wu Feng menekan tangan kirinya ke tanah, kecepatan jatuhnya sedikit menurun. Namun, Huo Yuhao tiba di titik itu lagi.
Menjejakkan kaki kanannya ke tanah, dia bergegas ke depan dan menggunakan kaki kirinya untuk menyerang pinggang ramping Wu Feng. Tentu saja, Wu Feng tidak akan membiarkan dia bersamanya. Dia buru-buru mengangkat lutut kirinya dan mengarahkannya ke kaki kiri Huo Yuhao. Pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan dengan lengan kirinya, meminjam kekuatan fisiknya untuk dengan paksa berbalik dan mengirim tendangan ganas ke arah Huo Yuhao dengan kaki kirinya. Sebagai hasil dari rasa malu yang dia rasakan, Wu Feng telah mengerahkan seluruh tenaganya ke tendangan ini. Meskipun dia tidak menggunakan keterampilan jiwa, tendangan habis-habisan dari Grandmaster Jiwa yang menggunakan jiwa bela dirinya tidak bisa diremehkan. Namun, Wu Feng membuat kesalahan perhitungan lagi. Huo Yuhao tiba-tiba menarik kaki kirinya kembali di tengah tendangan, kemudian turun menjadi skuat, memungkinkannya untuk menghindari tendangan Wu Feng. Segera setelah itu, dia dengan gesit menembak ke depan dan dengan kuat menamparkan punggung Wu Feng dengan telapak tangannya.